tegaskan keterbukaan Indonesia terhadap dunia internasional, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi jadi fokus kerjasama dengan Eropa. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah baru diplomasi Indonesia yang semakin terbuka dan aktif dalam kancah global. Dalam pertemuan bilateral bersama Presiden Dewan Eropa Antonio Costa di Brussels, Belgia, Minggu 13 Juli, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia terhadap keterlibatan global yang konstruktif, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Eropa, Pusat Diplomasi Uni Eropa. Dalam kesempatan itu, Prabowo tidak hanya menyampaikan visi besar Indonesia di kawasan Asia Tenggara, tapi juga membuka lebar peluang kerjasama strategis lintas benua. Rumah sakit asing kini bisa buka cabang di Indonesia. Salah satu poin paling menarik dari pernyataan Prabowo adalah keterbukaan Indonesia terhadap investasi asing di sektor kesehatan. Prabowo menyampaikan bahwa dalam 2 tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melonggarkan sejumlah regulasi untuk membuka jalan bagi institusi medis internasional. Rumah sakit asing dan institusi medis internasional kini diperkenankan membuka cabang atau afiliasi di Indonesia, tegasnya. Langkah ini dipandang sebagai respon atas kebutuhan akan peningkatan layanan kesehatan di Indonesia, sekaligus menciptakan transfer teknologi medis, manajemen rumah sakit modern, dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berstandar internasional. Dorong lebih banyak mahasiswa Indonesia studi ke Eropa. Dalam pertemuan yang sama, Prabowo juga mengungkapkan pentingnya kerjasama pendidikan antar bangsa. Ia menyebut bahwa saat ini lebih dari 3.000 mahasiswa Indonesia sedang menempuh pendidikan tinggi di universitas-universitas ternama di Eropa. Mereka didukung oleh beasiswa dari pemerintah Indonesia, termasuk program LPDV yang dikenal luas. Ke depan kami ingin lebih banyak lagi pelajar Indonesia menimba ilmu di Eropa, ucapnya optimis. Pernyataan ini memperlihatkan tekad pemerintah untuk memperluas wawasan dan kompetensi generasi muda Indonesia di panggung internasional, sekaligus membangun jembatan intelektual antara Indonesia dan Eropa. 8 juta warga Indonesia kunjungi Eropa setiap tahun. Selain pendidikan, dimensi sosial dan kultural juga mendapat sorotan. Prabowo membeberkan bahwa sekitar 8 juta warga Indonesia mengunjungi Eropa setiap tahun. Ini mencerminkan tingginya intensitas hubungan antar masyarakat kedua belah pihak. Hubungan tersebut dinilai penting sebagai fondasi kerjasama yang lebih luas di masa depan, baik di sektor pariwisata, budaya, maupun hubungan ekonomi, rakyat ke rakyat, people-to-people connection. Indonesia siap masuki pasar Uni Eropa. Dalam konteks ekonomi, Prabowo menyerukan penguatan kerjasama multilateral dan keterlibatan Indonesia dalam pasar ekonomi Uni Eropa. Ia menilai bahwa hubungan Indonesia-Eropa bersifat simbiotik dan saling menguntungkan. Eropa memiliki ilmu pengetahuan, teknologi, pendanaan, dan pengalaman bertahun-tahun dalam manajemen dan ekonomi, sementara Indonesia memiliki sumber daya strategis, mineral penting, serta komoditas pertanian, ungkap Prabowo. Ia menekankan pentingnya kerjasama yang saling menghormati dan saling menguntungkan dalam menghadapi tantangan global seperti krisis energi, krisis pangan, dan perubahan iklim. Seruan untuk perdamaian dunia, tak hanya soal ekonomi. Prabowo juga menyuarakan pentingnya peran Uni Eropa dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Ia mendorong penguatan kerjasama multilateral, termasuk di bidang kemanusiaan dan penanggulangan konflik internasional. Dengan semangat diplomasi damai dan kerjasama strategis, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo tampaknya ingin tampil sebagai jembatan antara negara-negara maju dan negara berkembang.